Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Kali ini kita masih belajar tentang kimia, terutama hukum dasar kimia dan stokiometri, yaitu tentang konsep mol ya, dan aplikasinya pada perhitungan jumlah partikel, kemudian massa molar dan juga volume molar gas. Semangat terus dalam belajar. Tadi mencari mol, sekarang mencari massanya. Biasanya satuannya dalam gram kan ya. Hitunglah massa dari 0,5 mol CaOH 2 kali. Di berapa gram kalau molnya dari air kapur ini CaOH 2 kali ya. Nah, jika diketahui ARH1, ARC40 dan ARO 16. Langkahnya yang pertama kita ingat rumusnya ini ya. Massa molar bahwa mR sama dengan gram dibagi mol ya. Atau mencari massa gram mR kali mol. Ini yang kita carikan karena tadi ditanya massanya berarti gram sama dengan mR kali mol ya. Nah, berarti apa yang harus dicari dulu? Tentunya mR nya dulu, tentukan langkah-langkahnya. Jadi sekarang tentukan mR CaOH dulu seperti biasa. Tadi yang H2SO4 dicari seperti ini ya. Ini CaOH 2 kali juga sama. Di mR CaOH 2 kali ya, 1 kali ARCA karena Ca cuma 1 atomnya kali ARCA nya ya. Kemudian dalam kurung ingat nih, artinya dikalikan. Dalam matematik itu dikalikan tanda kurung, berarti oksigennya ada 2 ya. H-nya juga ada 2. Jadi nanti 2 kali RH ya, ditambah 2 kali ARO yang ini. Kita masukkan angkanya. 1 kali ARC kan 40 tambah 2 kali ARH H1 ya, dan tambah 2 kali AR, jadi O16 kan ya. Kita jumlahkan 74. Ini untuk mR dari CaOH 2 kali atau air. Yang ditanyakan massanya ya. Ini sudah cari mR dan kita cari molnya ya. Mengapa dicari mol ya? Kan tadi akan ditanya saya kan seperti ini. Gram sama dengan mR kali mol kan. mR nya sudah kita dapatkan 74, tapi molnya cari sekarang. Cara mencari mol berarti ini kan ya, gram bagi mR kan seperti itu ya rumusnya ya. Diketahui molnya 0,5 mol. Ini molnya sudah diketahui ya. Kalau nanti suatu saat mencari mol seperti tadi ini, massa dibagi massa dibagi mR ya, atau gram dibagi mR. Tapi molnya sudah diketahui. Maka seperti biasa ya, kita gunakan dengan jalan dengan menggunakan satuan supaya terbiasa. Tapi dengan perbandingan juga kan bisa. Nah, itu terserah ya. Tapi yang paling meyakinkan kita, cobalah dibiasakan dengan menggunakan satuan seperti ini. Kita masukkan 0,5 mol CaOH 2 kali ya. Kemudian 74 gram CaOH 2 kali bagi 1. Ini mengapa dibalik ya? Karena tadi kan sama. Ini artinya mR CaOH 74 gram per mol. Artinya apa? Setiap 1 mol air kapur yang ini masanya kan 74 gram setiap 1 mol ya. Nah, kan kalian bisa menduga ya, bisa membandingkan. Oh, kalau setengah mol berapa? Ya, tinggal dibagi 2 kan 74. Itu secara perbandingan bisa langsung ya. Tapi sekali lagi diingatkan ya, supaya lebih sahih, lebih valid, lebih mantap, lebih yakin, kita menggunakan jalannya dan menggunakan satuan ya. Nah, seperti itu. Kembali lagi ya, 0,5 mol CaOH 2 kali itu kali 74 gram CaOH. Ini sesuai kebutuhannya. Yang kalau yang tadi kan molnya di atas, gramnya di bawah. Sekarang gramnya di atas, gramnya di bawah. Ini sesuai untuk perhitungan kepentingan kita. Karena mengapa? Mol dibagi mol habis ya. Ini udah habis. Satuan yang tinggal adalah gram, sesuai yang dengan yang ditanyakan kan begitu. Satuan yang tinggal kan gram ya. Artinya berarti sama. Tapi kalau misalnya 1 molnya di atas,
Mol kali mol jadi mol kuadrat, ya akan hilang. Jadi itu untuk MR-nya mengapa dibalik, ya sesuai untuk kebut. Di mol bagi mol habis, ya satuan yang tinggal gram. Sesuai yang ditanyakan berapa mas, berapa gram. Jadi artinya ini sekarang 0,5 kali 70 gram ya dibagi 1, nah jadi 37 gram ya di COH kali. Nah seperti itu ya. Kemudian ke perhitungan jumlah partikel seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kita ingat bahwa menghitung jumlah partikel, kita ingat rumusnya, formulanya ya, dari hipotesis Avogadro atau bilangan Avogadro. Setiap 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 maka 23 itu intinya partikel. Sementara kita mempelajari ada atom dan mol. Atom adalah unsur ya, kemudian molekul ada di dalam senyawa. Ingat ya. Kemudian langkah-langkahnya apa? Sebagai contohnya ya, hitunglah jumlah partikel dari 20 gram kalsium. Nih ya, jika diketahui massa atom relatif kalsium 40 seperti yang tadi aja ya, supaya lebih mudah. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat ini rumusnya, bahwa bilangan Avogadro formulanya setiap 1 mol. Jadi dalam soal kan diketahui 20 gram. Apa yang harus cari? Berarti konversikan ke mol. Jadi ya, cari mol dari 20 gram kalsium ya. Cara mencari mol, nah rumusnya kan sudah ada ya, untuk massa molar bahwa AR gram per mol ya. Kemudian mencari gram AR kali mol, mencari mol gram per AR ya. Jadi mencari mol gram per AR bisa langsung, tapi sekali lagi dibiasakan dengan cara seperti ini ya, supaya satuan yang tinggal kita yakin itu benar ya. 20 gram Ca kali 1 mol Ca dibagi 40 gram, ini sekali lagi adalah ARCA ya. ARCA tadi kan 40, artinya apa? Setiap 1 mol A asalnya. Kenapa ini dibalik? Sesuai kebutuhan, supaya gram bagi gram habis ya. Ca dengan Ca habis, kita coret-coret, satuan yang tinggal kan mol yang kita cari, berarti benar. Sekarang 20 kali 1 bagi 40 berarti 0,5 mol Ca. Ini sudah didapatkan molnya. Kaitkan dengan formula, dengan rumus ini. Ini bilangan Avogadro. Setiap 1 mol zat partikelnya 6,02 kali 10 kuadrat 23 ya. Kemudian kita buat lagi rumus ini, mol dari Ca 0,5 mol. Kemudian ini apa? Ini sama dengan yang atas. Artinya apa? Kan dibaca setiap 1 mol Ca mengandung 6,02 kali 10 kuadrat 23 partikel dari Ca. Partikel dari Ca namanya kan atom, karena Ca dalam bentuk unsur ya. Partikel dalam unsur namanya atom, maka nama partikelnya ini atom. Mengapa ini dibalik? Sesuai kebutuhan seperti tadi kita menghitung massa molar ya. Nah, itu ya. Ini 0,5 mol, mol dengan mol kan kita coret-coret habis ya. Ini juga habis. Satuan yang tinggal yang kita cari, karena yang ditanya jumlah partikel. Jadi sekali lagi, nama partikelnya adalah atom, karena Ca dalam bentuk unsur ya. Dan ini dari mana? Dari bilangan Avogadro. Setiap 1 mol zat apa saja, pokoknya setiap 1 mol mengandung 6,2 kali 10 kuadrat 23 partikel. Ini bedalanya itu ya dimasukkan. Artinya 0,5 kali 6,02 kali 10 kuadrat 23 atau Ca, dan hasilnya ini ya 3,01 kali 10 kuadrat 23 atau Ca. Nah, kita jangan dipusingkan dengan pangkat 23. Yang jelas kita kalikan dengan angka di depannya saja, 0,5 kali 6,02.
3,01. Ini pangkatnya tetap pangkat 23 atom. Ini ada contoh yang lain ya. Nah, satu lagi ya. Ini dalam bentuk senyawa ya. Soalnya dalam bentuk senyawa. Ini untuk asam sulfat. Hitunglah mol dari 90. Bukan ya, maksudnya ini bukan mol, tapi jumlah partikel ya. Hitunglah partikel dari 9,8 gram 2SO4 ya. Ini maksudnya jumlah partikelnya ya. Kan diketahui ARH1 ya, S32 dan ARO16. Seperti biasa kita ingat ya, ini sudah kita hafal, harus dihafal dulu ya rumus ini, bahwa MR dalam massa molar gram per mol ya. Cari gram, MR kali mol, mencari mol, gram dibagi MR. Ingat ini, setiap kali ditanyakan jumlah partikel, ingat bilangan Avogadro. Dan rumusnya setiap satu molnya mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dan ingat, partikel di dalam unsur namanya atom, di dalam senyawa namanya molekul. Tinggal mengganti itu saja ya. Oke, kita lihat ini. Langkahnya sama seperti tadi ya. Jadi kan kaitannya mol. Kalau untuk mencari partikel, berarti kita harus mencari mol dari asam sulfat. Maka langkah pertama ya, cari mol asam sulfat. Sebelum mencari molnya, tentunya kan mencari MR-nya dulu ya, seperti tadi ini ya, mencari MR-nya dulu ya. Berapa MR asam sulfat ya? Karena apa? Karena mol itu gram per MR. Ini kan rumusnya ya untuk mencari mol. Maka tentukan dulu MR-nya. Kita sudah mencari ya yang tadi ya, mencari MR ya. Nah yang ini kan sudah ya. MR 2SO4 adalah 98 ya. Kembali kita sini ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa MR dari asam sulfat adalah 98. Kemudian ini H2SO4 ya. Jadi cari molnya ya. Mol dari asam sulfat berarti tadi kan rumus sudah ada ya, gram dibagi ml. Biasakan sekali lagi dengan menggunakan menggunakan rumus ya. Jadi 9,8 gram asam sulfat kali 1 mol 2S4 dibagi 90 gram, tentunya ini H2SO4 ya. Mengapa ini dibalik seperti tadi ya, sesuai kebutuhan ya. Ini tiada lain adalah MR-nya ya, MR dari H2SO4. Setiap 1 mol asam sulfat masanya 98 gram, atau setiap 98 gram massa H2SO4 itu mengandung 1 mol H2SO4. Jadi kita coret gram dengan gram ya. Satuan yang tinggalkan tetap yang kita cari mol kan ya. 9,8 gram kali 1 dibagi 98, hasilnya 0,1 mol H2SO4. Ini sudah kita dapatkan mol dari asam sulfat ya. Maka kita teruskan mencari jumlah partikelnya ya. 0,1 mol ya. Ingat ini ya formulanya, 0,1 mol asam sulfat. Ini tiada lain yang tadi itu tadi diingatkan kembali ya. Nah ini tiap 1 mol zat mengandung partikelnya sekian. Ingat, nama partikelnya molekul karena ini senyawa ya. Senyawa ini asam sulfat. Jadi 0,1 mol, molnya kita coret, ini kita coret. Berarti 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul ada 4 dibagi 1 kan begitu ya. Jadi nanti akhirnya sama dengan 0,602. Nah 0,1 kali 602 kan sekiannya 0,602 kali 10 pangkat 23 molekul H2SO4, atau 6,02 kali 10 pangkat 22 ya. Jadi ininya bertambah berkurang ya, berkurang, tapi ininya bertambah. 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul H2SO4 atau 0,602 kali 10 pangkat 22 asam.
barangkali yang kita jelaskan dalam materi tentang hukum dasar kimia dan stoikiometri. Ini sudah masuk pada stoikiometri ya, pada hitungan kimia, utamanya pada konsep mol yang baru kita jelaskan tentang massa molar dan juga menghitung jumlah partikel. Jumpa lagi nanti dalam video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.